Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi model infrastruktur jaringan. Pertama-tama perkenalkan nama saya Alvin Baktiar dari kelas TIB angkatan 2022 dengan NIM 2205 1204024. Oke, kita lanjut. Ini data saya. Nah, nama Alvin Baktiar, kelas TIB 22, NIM 2205 1204024. Matkul jaringan komputer. Oke, bisa dilanjut. Ini wajah saya. Oke, pertama-tama pengertian jaringan komputer secara umum. Oke. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Istilah jaringan komputer sendiri juga dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer atau lebih yang saling terhubung. Tujuan dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim transmitter dapat sampai kepada penerima atau yang disebut dengan receiver dengan tepat dan akurat. Jaringan komputer kemungkinan penggunaannya dapat komunikasi salah satu sama lain dengan mudah. Selain itu, peran jaringan komputer sangat diperlukan untuk mengintegrasikan data antar komputer-komputer klien sehingga diperoleh suatu data yang relevan. Oke, yang kedua. Pembagian jaringan berdasarkan siarannya. Oke, yang pertama, LAN atau yang disebut dengan Local Area Network. Local Area Network disingkat LAN merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja. Biasanya digunakan pada jaringan di warnet kantor atau sekolah. Yang kedua, MAN atau yang disebut dengan Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Jaringan komputer ini menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain-lain. Oke, yang ketiga, WAN atau yang disebut dengan Wide Area Network. Wide Area Network atau juga WAN adalah salah satu jenis jaringan komputer yang sangat luas, mencakup negara dan benua. Media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan WAN adalah kabel bawah laut dan satelit. Oke, penjelasan kedua, penjelasan ketiga, pembagian berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama, kabel tembaga. Kabel tembaga terbagai atas UTP ada disebut dengan Universal Twist Pair dan STP ada disebut dengan Cell Twister Pair. Perbedaan dari keduanya adalah adanya pelindung dan tidak adanya pelindung pada bagian inti konduktornya. Kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel dengan jalinan yang berbeda-beda tiap intinya. Semakin rapat jalinan tersebut, tingkat transmisi harganya semakin tinggi. Kabel UTP ini menggunakan konektor RJ45 yang banyak digunakan untuk internet ISDN atau sambungan telepon. Dengan kabel UTP kita dapat mengirimkan data lebih banyak dibandingkan LAN. Sedangkan kabel STP terdiri dari sepasang kabel yang dilindungi oleh timah dan masing-masing kabel tersebut dibungkus oleh pelindung. Oke, yang poin kedua, kabel serat optik. Kabel serat optik merupakan sebuah kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang berfungsi untuk mentransmisikan sinyal cahaya. Kabel serat optik berukuran sangat tipis dan berdiameter sehelai rambut manusia, yang saat ini paling banyak digunakan sebagai media transmisi dalam teknologi komunikasi modern. Bagian-bagian utama serat optik tersebut adalah bagian inti tepat merambatnya gelombang cahaya lapisan selimut yang mengelilingi bagian inti dengan indeks bias yang lebih kecil dan lapisan jack yang melindungi bagian inti dan selimut dengan plastik yang elastis. Komponen utama sistem serat optik terdiri dari transmitter atau disebut dengan laser diode dan laser emitting diode. Information channel yang berupa serat optik dan receiver. Oke, lanjut ke poin keempat. Poin keempat, pemilihan jaringan berdasarkan cara mengaksesnya. Oke. Yang pertama, berdasarkan ukuran fisik. LAN, jaringan lokal yang mencakup gigabit yang kecil seperti dalam gudang atau lokasi fisik tertentu. Oke, yang kedua, WAN, Wide Area Network. Jaringan yang mencakup area yang lebih besar, biasanya terdiri dari beberapa LAN yang terhubung melalui jaringan publik atau swasta. Oke. Berdasarkan metode koneksi kabel atau yang dimaksud dengan jaringan yang menghubungkan perangkat menggunakan kabel fisik seperti kabel internet atau serat optik. Oke, yang kedua, nirkabel. Jaringan yang menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel fisik seperti WiFi atau jaringan seluler.
Oke, yang poin ketiga, berdasarkan topologi. Oke, ada 3 poin. Pertama yang base, perangkat terhubung dalam susunan garis tunggal. Yang kedua star, semua perangkat terhubung ke satu titik pusat. Yang ketiga ring, perangkat terhubung dalam bentuk lingkaran. Oke, poin yang terakhir, berdasarkan fungsi. Yang pertama, internet, jaringan global yang menghubungkan jutaan jaringan dan perangkat di seluruh dunia. Yang kedua, internet, jaringan yang digunakan dalam organisasi atau perusahaan untuk berbagai informasi internal. Yang ketiga, extranet, jaringan yang memungkinkan organisasi berbagai informasi dengan pihak eksternal seperti mitra bisnis. Oke, poin yang selanjutnya ada di sini ada topologi jaringan. Topologi jaringan nanti dibagi sebagai 4. Ada topologi bus, topologi ring, dan topologi star, dan topologi mesh. Oke. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Alvin Baktiar dari TIP Angkatan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.